masih di latar belakang ya, latar belakang kita itu muncul seperti apa. Jadi saya katakan wacana khitah itu, khitah Nadia itu muncul berawal dari keterlibatan itu dalam politik praktis gitu ya. Jadi saya sampaikan pernah ikut jadi partai politik tahun 55. Nah, kemudian banyak yang meninggalkan kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan NU, berarti sudah sedikit keluar dari khitah NU tahun 26. Tujuan awal pendirian NU itu sendiri, akhirnya wacana untuk memunculkan kita harus kembali ke garis pendirian perjuangan NU tahun dulu itu muncul tahun 59, diperkuat lagi tahun 79 gitu ya. Nah, akhirnya pada tahun 1984 ya, ya keputusan. Nah, ini lihat di slide, keputusan kembali ke khitah ditegaskan pada Muktamar NU di Situbondo tanggal 8 Desember 1984. Ya, ini. Ya. Yang pertama, ya, keputusannya adalah menerima Pancasila sebagai asas tunggal atau landasan dasar NU. Ini landasan dasar NU dalam bidang kemasyarakatan, khususnya ya NU yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Harus kita terima, karena kita tidak di Arab, tidak di NU ada di Indonesia, maka harus menerima dasar landasan dasar NU adalah diantaranya adalah Pancasila. Yang kedua, ya pemulihan kepemimpinan ulama dengan menegaskan supremasi Suriah atas Tanfidiyah dalam suatu hukum. Ini tahun ini atau tahun 84 inilah Gus Dur menjadi ketua Tanfidiyah NU. Nah, ya, yang menggantikan Kiai Haji Idham Khalid. Di mana tahun 84 ini ketika muktamar di Situbondo yang juga ditetapkan keputusan kembali ke khitah yang saya sampaikan, ya, ini sebuah tonggak sejarah baru, ya, di mana Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai ketua atau suryanya, ya, ketua suryanya, kemudian Tanfidiyah adalah Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang mengganti Kiai Haji Idham Khalid. Yang ketiga, bagaimana keputusan khitah tahun 84? Penarikan diri dari partai politik praktis seperti yang tadi saya sampaikan, dengan cara melarang pengurus NU secara bersamaan memegang kepengurusan dalam partai politik. Saya sampaikan, NU jadi partai politik menang jadi 4 besar, bahkan nomor 3 mengungguli PKI. Kemudian lama kelamaan karena ada ada proses fusi, ya, bahasanya partai politik itu menjadi 3. Yang pertama Golkar, 2 P3, 3 PDI. Nah, NU masuk ke P3. Nah, berfusi menjadi satu dengan P3 karena sama asasnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, tahun 84 diputuskan NU harus keluar dari politik praktis, otomatis NU keluar dari P3. Nah, saat itu orang NU tidak harus milih P3. NU tidak memihak partai politik apapun karena tidak terlibat dalam politik praktis. NU tidak memihak. Ya. Ada bahasa yang cukup menarik, NU tidak kemana-mana, tapi NU ada di mana-mana. Secara organisasi, NU tidak ke PKB, tidak mendukung P3, tidak mendukung Golkar. Ya, kalau sekarang tidak mendukung Nasdem, tidak mendukung PDI Perjuangan, tidak mendukung apapun partai politik itu. Tapi orang-orang NU itu boleh kemana-mana, boleh menjadi pengurus Nasdem, pengurus PKB, pengurus P3, Golkar, boleh.
Tapi secara organisasi NU jangan dibawa-bawa. Ini sesuai dengan keputusan kembali ke Khitah tahun 84 bahwa penarikan diri dari politik praktis dengan cara melarang pengurus NU secara bersamaan memegang kepengurusan dalam partai politik. Sisa lain juga demikian, bahwasanya kalau sudah menjadi pengurus NU tidak boleh menjabat sebagai pengurus partai politik. Harus meninggalkan kepengurusan NU, bukan meninggalkan NU, tapi meninggalkan kepengurusan NU. Nah, yang keempat, pemilihan pengurus baru dengan usulan program baru yang lebih menekankan pada bidang non politik. Jadi ingin mengedepankan, ingin menegaskan kembali, ingin mengembangkan kembali tentang ajaran Ahlussunnah Jamaah yang harus diaktualisasikan dalam proses berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat, ingin mengaktifkan kembali kegiatan NU sebagai ormas organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi sosial keagamaan. Nah, ini luar biasa. Ini isi khitah. Nah, isi khitah. Kemudian yang terakhir, tujuan khitah itu apa? Ya, ini jelas memberikan garis-garis pedoman kepada warga NU, terutama para pengurus, pemimpin dan kader dalam menjalankan roda organisasi biar tidak tersesat. NU punya rel dalam bahasa kereta api. Tidak boleh keluar dari rel itu. Ya, harus ikut ya lokomotifnya para pemimpin NU, baik di dalam struktur PBNU maupun di daerah-daerah yang non pengurus adalah para masyayikh NU adalah lokomotif yang sudah harus sesuai dengan garis-garis pedoman perjuangan NU tahun 2006, tidak tersesat. Tujuannya itu ada yang kita kembali ke khitah dan kita harus tahu ini ya. Ya, ini yang saya sampaikan untuk untuk materi khitah. Nah, dia ini ya semoga bermanfaat ya. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin di Google Classroom, bisa dilihat tugasnya meringkas atau membuat catatan kecil dari apa yang saya sampaikan ini atau dari PDF yang saya share kemarin di GC, dan hari ini yang barangkali sudah kalian lihat juga PPT-nya ya. Ini bisa dilihat dan bisa didengarkan. Dikirim hari ini juga. Ini kemarin sudah kita sampaikan dikirim. Belum ada yang kirim sama sekali. Ya, sekarang dikirim catatannya itu, ringkasannya. Ya, semoga paham. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan dibuka mikrofonnya. Silakan. Ini Syifa Uswatun, ya, mana ini? Ya, barang ini tidak ada. Ya. Ya. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa akhir belajar ya. Dibuka mikrofonnya semuanya. Kita doa semoga memberikan berkah ya. Semangat belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dibuka mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi tersyafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali wa tahimi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.